Pemirsa, di masa pandemi, industri manufaktur tanah air turut mengincar peluang bisnis di pasar global dengan cara mengekspor produk. Tingginya arus ekspor ini membantu neraca perdagangan Indonesia. Industri dinilai belum optimal berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi. Padahal menurut Kementerian Perindustrian, per Juni 2020 ada sekitar 118 kawasan industri di Indonesia dan jumlah ini mengalami peningkatan 7% sejak 5 tahun terakhir. Namun faktanya perkembangan sektor manufaktur justru melambat 4,68%, yang mana tahun sebelumnya mencapai 5,20%. Menjawab persoalan ini, Jerry Sambuaga selaku Wakil Menteri Perdagangan menjelaskan neraca perdagangan Indonesia surplus di 17,07% dan struktur ekspor Indonesia mencapai 117,1 miliar US dollar atau sekitar 49,2% dari total ekspor, dan tentunya hal ini dapat mendorong ekspor manufaktur industri. Terkait dengan kebijakan yang genuine dan juga konkret dari Kementerian Perdagangan soal bahan baku dan juga mungkin manufaktur. Jadi begini, banyak industri manufaktur itu kan membutuhkan banyak, tidak hanya soal technicalities di lapangan atau mungkin di domestik ya, tapi juga ujung-ujungnya akan melibatkan dan juga membutuhkan bahan baku dari luar, ya, bahan baku dari luar yang sebetulnya itu banyak memang ketersediaannya mungkin limited atau mungkin tidak banyak di Indonesia atau di pasaran domestik. Nah, kami dari Kementerian Perdagangan memang walaupun dalam tahap ini kita meningkatkan ekspor, tetapi kita butuh seperti yang tadi saya sebutkan mungkin di slide sebelumnya, bagaimana seleksi impor. Nah, seleksi impor itu ditujukan kepada impor-impor bahan baku yang memang dibutuhkan diolah dalam industri kita untuk mengolah kembali untuk diekspor keluar. Nah, itu satu itu diwujudkan dalam simplifikasi peraturan, ya, dan juga mungkin yang mungkin saya sebutkan sebelumnya relaksasi dan juga debirokratisasi untuk bagaimana mempercepat perizinan itu bisa dikeluarkan. Nah, neraca perdagangan Indonesia yang surplus ini dihasilkan dari surplus sektor non-migas dan defisit neraca sektor migas sebesar 4,66 miliar US dollar. Surplus kumulatif ini bahkan sudah melampaui surplus perdagangan pada 2017 yang mencapai 11,8 miliar US dollar atau yang tertinggi sejak tahun 2012. Dodi Widodo, Dirjen Ketahanan Perwilayaan dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian menambahkan, pasar ekspor juga menjadi salah satu bidikan pelaku usaha untuk terus mengupayakan capaian kinerja yang memuaskan sampai akhir tahun 2020 ini. Meskipun penuh tantangan, kondisi bisnis yang terjadi di hilir saat ini ikut mempengaruhi perolehan bisnis di sektor hulu. Memang kita terus berupaya ya, memenuhi harapan daripada pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian. Jadi kita sudah ada 99 kawasan industri yang hampir semuanya sudah beroperasi, tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tadi disampaikan oleh Pak Dirjen, memang harapannya itu adalah setiap kabupaten kota itu harus ada kawasannya. Selain ekspor, tentunya kontribusi kawasan industri bagi perekonomian nasional dan daerah dapat dimulai dari pengelolaan jalan tol, pelabuhan, dan listrik. Widya Anggita, Berita 1, Jakarta.